Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang keempat ini, nanti kita akan mempraktekkan uji korelasi, kemudian uji multikolinearitas, dan uji linearitas. Untuk uji korelasi sendiri, nanti kita akan mempraktekkan dua jenis. Yang pertama adalah korelasi berganda, kemudian yang kedua adalah korelasi parsial. Nah, sebelum kita mempraktekkan melalui SPSS, kalian ketahui dulu konsep dasar dari pengujian tersebut. Yang pertama adalah uji korelasi berganda. Di sini perbedaannya apa dengan uji korelasi sederhana, yaitu pada berganda di sini itu fungsinya untuk mencari besarnya hubungan dan kontribusi dari dua variabel bebas. Variabel bebas di sini bisa disebut variabel independen atau variabel yang mempengaruhi. Atau kita lambangkan dengan X di sini. Atau lebih secara simultan dengan variabel terikat. Terikat itu dependent atau variabel yang dipengaruhi, yang kita simbolkan dengan Y di sini. Nah, kalau kalian perhatikan pada pengujian korelasi sederhana minggu yang lalu, variabel bebasnya itu hanya ada satu. Nah, pada uji korelasi berganda di sini terdapat dua atau bisa jadi lebih nanti untuk suatu kasus tertentu. Nah, untuk langkah pengujiannya, nanti kita menggunakan menu analis, kemudian kita pilih regression, kemudian kita pilih linear. Langkah berikutnya nanti secara detailnya akan kita praktekkan langsung di SPSS. Untuk dasar pengambilan keputusan di dalam uji korelasi berganda, nanti kita pada saat kita melakukan uji korelasi, kemudian hasilnya itu terlihat pada output SPSS kita, maka yang kita butuhkan adalah nilai probabilitas dari sigf change-nya. Nilai probabilitas ini nanti akan kita bandingkan dengan nilai probabilitas 0,05. Jika 0,05-nya ini lebih kecil sama dengan nilai probabilitas sigf kita, maka yang diterima adalah hipotesis yang pertama. Dengan kata lain, nanti tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel bebas dan terikat atau variabel X dan Y. Tapi sebaliknya, apabila nanti nilai probabilitasnya itu 0,05 ternyata lebih besar dari nilai sigf change-nya, maka yang diterima adalah hipotesis yang kedua. Dengan kata lain, ada hubungan yang signifikan antara variabel X dan Y. Itu dasar untuk kalian nanti mengambil keputusan di dalam uji korelasi berganda. Nah, ini contoh kasusnya. Jadi contoh kasusnya pada pengujian ini adalah nanti ada sekumpulan data hasil kuesioner untuk mengetahui hubungan kompetensi dan motivasi terhadap kinerja dosen STTA Yogyakarta tahun 2020, di mana sampelnya nanti terdiri dari 16 sampel seperti yang sudah kalian lihat pada screen di layar komputer kalian masing-masing. Kemudian ada 3 jenis data di sini. 2 variabel adalah variabel bebas atau independen, yaitu kompetensi dan motivasi. Kemudian untuk variabel kinerja dosen ini sebagai variabel yang terikat atau variabel dependen. Nah, untuk kita melakukan uji korelasi berganda itu ada persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang pertama adalah lakukan uji normalitas dulu. Uji normalitas sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu.
Jadi dibuka kembali materi pada modul yang ketiga, kemudian syarat yang kedua pada uji korelasi berganda di sini adalah lakukan dulu pengujian multikoloneritas. Kemudian syarat yang ketiga adalah lakukan dulu uji linearitas. Kalau ketiga syarat ini sudah terpenuhi, maka kalian boleh melakukan uji korelasi berganda. Itu untuk syaratnya. Nanti kita akan praktekkan contoh kasus ini, kita salin data ini ke dalam SPSS kita. Nah, untuk dasar pengambilan keputusan nanti, ketika kalian melihat hasil output pada layar SPSS-nya, khususnya adalah pada tabel model sumerinya, nanti ada beberapa informasi penting pada tabel tersebut yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah nilai sig-f change-nya. Nilai sig-f di sini kita gunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Apakah hipotesis pertama atau kedua yang akan diambil. Nah, sebelum nanti kita mengambil kesimpulan pada pengujian ini, terlebih dahulu kalian buat hipotesisnya dulu. Nah, pada contoh pembahasan di kasus ini tadi, kasus untuk pengujian korelasi berganda, hipotesis yang pertama yang kita buat adalah kompetensi dan motivasi ini tidak berhubungan secara simultan terhadap kinerja dosen. Kemudian hipotesis yang kedua itu kebalikannya dari hipotesis yang pertama, yaitu kompetensi dan motivasi itu berhubungan secara simultan terhadap kinerja dosen. Oke, nanti hipotesis HO atau HA yang diterima, atau H1 atau H2 yang diterima, kita lihat dari nilai sig-nya ini, kita bandingkan dengan nilai probabilitas 0,05-nya tadi. Apakah lebih kecil sama dengan atau lebih besar? Nah, kalau kita perhatikan di sini nilai sig-f-nya di sini kan 0,050. Itu artinya lebih kecil sama dengan 0,05 nilai probabilitasnya. Maka keputusan yang diambil di sini adalah HO-nya itu ditolak. Dengan kata lain, berarti HA yang diterima di sini hipotesis yang kedua. Artinya bahwa kompetensi dan motivasi itu berhubungan secara simultan terhadap kinerja dosen. Itu untuk informasi yang pertama. Kemudian informasi yang kedua yang kita bisa ambil dari tabel ini adalah pada kolom R² di sini dan kolom R di sini. Nah, kolom R di sini nilainya adalah 0,607. 0,607 ini kita jadikan landasan untuk melihat seberapa besar kontribusi secara simultan variabel kompetensi dan motivasi ini terhadap kinerja dosen. Nah, karena nilainya 0,607, kita buka lagi di modul 3 kemarin pada panduannya. Kalau 0,607 itu kan berada pada range hubungan atau korelasi sedang atau cukup ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa di sini ternyata pengaruh atau kontribusi variabel kompetensi dan motivasi terhadap kinerja dosen itu pengaruhnya adalah sedang. Itu untuk tabel R-nya. Nah, lantas untuk tabel pada kolom R²-nya di sini sebesar 0,369 atau kita buat prosentasenya yaitu sebesar 36,9%, itu artinya adalah bahwa variabel kompetensi dan motivasi ini itu memiliki kontribusi
pengaruhnya terhadap kinerja dosen itu sebesar 36,9%. Nah, sisanya itu kan berarti 63,1% ini dipengaruhi oleh apa? Oleh variabel lain yang belum kita analisis pada contoh kasus ini. Karena yang kita analisis pada contoh kasus ini, untuk variabel bebasnya ada 2, kompetensi dan motivasi. Ternyata di sini kita bisa lihat bahwa kinerja dosen ini 63,1%-nya bisa dipengaruhi variabel selain kompetensi dan motivasi. Nah, itu cara pengambilan keputusan di dalam uji korelasi berganda. Kemudian kita lanjutkan pada uji korelasi parsial di sini. Nah, uji korelasi parsial di sini perbedaannya apa dengan yang sederhana dan berganda baru saja tadi kita bahas, yaitu pada tambahan variabel kontrol atau pengendali di dalam uji korelasi parsial di sini. Artinya, pengujian parsial ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan yang sudah terbentuk antara variabel bebas dan terikat dipengaruhi oleh variabel kontrol tersebut atau tidak. Itu tujuan dari korelasi parsial ya. Jadi yang terlihat sekali perbedaannya di sini dibandingkan jenis korelasi, 2 jenis korelasi sebelumnya adalah ada penambahan variabel kontrol atau pengendali di dalam pengujian ini. Nah, sama seperti di korelasi berganda, untuk uji korelasi parsial ini juga memiliki persyaratan sebelum dilakukan pengujian. Persyaratan yang pertama adalah pastikan bahwa data yang akan dianalisis itu berskala rasio atau interval. Kemudian syarat yang kedua, pastikan datanya itu berdistribusi normal. Oleh karena itu, sebelum kalian lakukan uji parsial, kalian nanti lakukan uji normalitas terlebih dahulu. Nah, untuk langkah pengujian korelasi parsial, kita uji normalitasnya dulu. Caranya adalah kita menggunakan analis, kemudian menu deskriptif statistik, kemudian kita menggunakan fungsi explore di sini. Kemudian untuk detail langkah-langkahnya nanti akan kita praktekkan pada bagian SPSS. Nah, setelah kita uji normalitasnya dan hasilnya ternyata nanti terbukti normal, kita bisa melanjutkan untuk uji korelasi parsial di sini. Nah, caranya nanti silakan kalian melalui menu analis, kemudian kalian pilih korelasi, kemudian kalian pilih parsial. Nanti ada beberapa langkah yang harus kita eksekusi, akan kita praktekkan pada SPSS langsung nanti. Kemudian untuk uji normalitas dasar pengambilan keputusannya, saya ingatkan kembali, kita melihat dari informasi nilai signifikansinya atau sig-nya. Apabila nanti sig-nya itu lebih kecil sama dengan 0,05, maka variabelnya itu tidak berdistribusi normal. Tapi kalau nanti nilai sig-nya itu lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya adalah variabel tersebut berdistribusi normal. Dan untuk dasar pengambilan keputusan di dalam pengujian korelasi parsial, nanti kita akan membutuhkan informasi dari tabel output SPSS-nya adalah nilai signifikansi totalnya. Nanti akan kita bandingkan dengan nilai sig 0,05. Apabila signifikansinya totalnya nanti lebih kecil atau sama dengan 0,05, maka hipotesis yang pertama atau HO-nya itu
tolak. Dengan kata lain, ada hubungan di sini yang signifikan antara variabel X, Y, dan variabel kontrolnya. Tapi kalau nanti nilai signifikansinya totalnya itu lebih besar dari 0,05, maka hipotesis yang pertama itu diterima. Atau HO-nya ya diterima. Dengan kata lain, berarti di sini tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel bebas, terikat, dan variabel kontrolnya. Itu dasar untuk pengambilan keputusan pada uji korelasi. Nah, untuk contoh kasus nanti yang kita praktekkan pada SPSS, di sini seorang dosen, misalkan Bu Astika, ingin tahu apakah ada hubungan antara IQ dengan nilai IPK mahasiswa dengan motivasi berprestasi sebagai variabel kontrolnya di sini. Nah, berikut ada data yang kalian lihat pada screen kalian di sini. Ada 3 buah data, di mana masing-masing untuk variabel yang pertama ini adalah variabel bebasnya atau X. Kemudian untuk yang IPK ini variabel terikatnya atau Y. Kemudian untuk motivasi di sini dia sebagai variabel kontrol. Nah, dari hasil pengujian korelasi parsial ini, nanti ada beberapa tabel yang muncul pada output SPSS kalian. Nah, yang kalian lihat di sini nanti adalah uji normalitasnya dulu, yaitu pada tabel test of normality. Nah, di sini yang saya tandai kotak berwarna merah, ini yang saya gunakan SIG-nya. Jadi ada 2 jenis hasil test of normality di sini. Yang pertama adalah dengan Kolmogorov-Smirnov yang sudah kita praktekkan minggu ketiga kemarin. Kemudian jenis yang kedua adalah Shapiro-Wilk. Bedanya apa nanti? Apabila nanti jumlah data yang diuji normalitasnya itu kurang dari 50, maka jenis pengujian normalitasnya yang kalian lihat adalah yang Shapiro. Tapi nanti kalau data penelitian kalian, yang kalian uji normalitasnya itu lebih dari 50 datanya, maka silahkan kalian gunakan yang Kolmogorov. Itu perbedaannya ya. Nah, di sini kita lihat SIG-nya baik di variabel 1, X, Y, dan kontrolnya, motivasi, itu nilainya adalah sekian. Ya, 0,907 berarti dia lebih besar dari 0,05. Kemudian 0,088 juga lebih besar dari 0,05. Kemudian untuk SIG yang nilai motivasi itu sebesar 0,119, itu juga lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel yang kita uji ini berdistribusi normal. Nah, karena sudah sesuai dengan persyaratan yang ada pada korelasi parsial, kita bisa lanjutkan untuk menguji korelasinya nanti dengan langkah-langkah yang ada pada slide sebelumnya tadi. Nah, dari tabel output SPSS, nanti yang kita ambil adalah tabel correlation di sini. Jadi ada 3 tahapan untuk memaknai tabel di bawah ini ya nanti ya. Nah, tabel ini kita bisa melihat hubungan yang terbentuk antar variabel, baik itu yang sebelum ataupun yang sesudah dimasukkan variabel kontrol dalam analisis parsial di sini. Di mana yang pertama, tahapan nanti sebelum kalian mengambil kesimpulan dan sebelum kalian membuat hipotesis ya, terlebih dahulu, kalian harus menentukan dulu rumusan hipotesis dari contoh kasus tadi.
Nah, kalau kita lihat contoh kasusnya tadi, hipotesisnya yang pertama itu berbunyi hubungan antara variabel X di sini, IQ, dengan IPK, dengan motivasi sebagai kontrol di sini, itu tidak signifikan. Nah, hipotesis yang kedua atau HA berarti kebalikannya dengan H1 atau HO, yaitu hubungan antara IQ di sini dengan IPK dengan motivasi sebagai variabel kontrolnya itu adalah signifikan. Nah, kita melihat data non di sini yang saya beri tanda kotak berwarna merah. Non di sini itu menunjukkan bahwa nilai korelasi antara variabel X, IQ tadi, dengan IPK sebelum dimasukkan variabel kontrolnya dalam analisis ya. Jadi kalau yang non ini sebelum dimasukkan variabel kontrolnya. Nah, kalau yang bagian kolom ini, baris ini ya, baris motivasi ini sampai di sini. Nah, ini yang setelah dimasukkan variabel kontrol. Nah, kita ke step yang ini dulu. Nah, dari sini kita lihat, mana yang kita perlu lihat ini? Bagian yang saya beri tanda kotak di sini. Kotak berwarna merah di sini. Nah, kita lihat ini nilai koefisien korelasinya. 0,829. Berarti artinya di sini kita bisa melihat kekuatan hubungannya, level hubungannya atau level korelasinya itu adalah kuat. Karena tidak ada tanda minus di sini, berarti positif, berarti arah hubungan dari korelasinya itu adalah positif. Masih ingat ya, kalau positif itu berarti semakin semakin nilai X-nya tinggi, maka Y-nya juga akan mengikuti tinggi juga. Kemudian untuk nilai sig-nya di sini, nah kita lihat nilai sig-nya yang di sini sebesar 0,002. Nah kita bandingkan dengan nilai sig 0,05 ya, berarti artinya nilai ini lebih kecil. Nah kalau lebih kecil berarti bisa kita simpulkan bahwa HA atau hipotesis yang kedua ini yang diterima. Artinya di sini ada hubungan yang positif dan signifikan antara variabel X dengan variabel Y, IPK, tanpa adanya variabel kontrol. Itu untuk tahapan yang kedua. Tahapan yang berikutnya itu adalah setelah dimasukkan variabel kontrol, apakah ada hubungan di sini. Nah, kita lihat caranya juga sama, kita melihatnya di bagian ini. Ya, yang saya beri tanda kotak berwarna merah ya di sini. 0,049 itu adalah nilai sig-nya yang akan kita bandingkan dengan 0,05. Nah, kalau kita lihat ini kan lebih kecil nilainya. Kalau lebih kecil berarti HA atau hipotesis yang kedua itu yang diterima. Artinya ada hubungan antara variabel X dengan Y dengan variabel motivasi sebagai variabel pengendali atau kontrolnya secara signifikan atau nyata. Di mana kalau kita lihat nilai besar hubungannya di sini itu sebesar 0,634, artinya hubungannya di sini adalah positif dan sedang. Itu untuk korelasi parsial. Jadi tahapannya pada intinya sebelum kalian melakukan uji korelasi parsial, pastikan dulu persyaratan pada pengujian tersebut sudah terpenuhi. Tadi sesuai yang ada pada slide sebelumnya. Kemudian langkah berikutnya setelah kalian lakukan langkah step by step-nya nanti menggunakan menu analis, sebelum kalian ambil
keputusan berdasarkan dasar tadi aturannya, kalian buat dulu hipotesisnya. Jadi tujuan kalian untuk menganalisis korelasi parsial itu apa? Untuk melihat apa? Nah, itu dibuat hipotesisnya dulu, dugaan sementaranya dulu. Setelah itu baru kalian memberikan kesimpulan dari hasil analisis yang ditampilkan pada output SPSS dalam tabel correlation di sini. Itu untuk uji korelasi parsial. Kemudian untuk pengujian berikutnya yaitu uji multikolinearitas ya. Kenapa ini harus kita praktekkan? Karena tujuannya nanti ketika kita ingin menguji apakah model regresi itu ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas, itu caranya kita tahu, itu harus menguji menggunakan multikolinearitas ini. Artinya bahwa nanti model regresi yang baik itu mestinya atau harusnya itu tidak terjadi korelasi di antara variabel bebasnya. Itu ya. Itu tujuan kita melihat pengujian multi di sini. Selain itu, pada uji korelasi berganda itu juga mewajibkan salah satu syaratnya kita melakukan uji ini terlebih dahulu, uji multikolinearitas terlebih dahulu. Nah, untuk langkah pengujiannya nanti kalian bisa akses menu analis, kemudian kalian masuk ke regression, kemudian kalian pilih linear. Dan langkah selanjutnya secara detailnya nanti akan kita praktekkan pada SPSS. Kemudian setelah nanti kita praktekkan pada SPSS, cara kita mengambil keputusannya bagaimana dalam pengujian ini. Kita bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama adalah melihat nilai toleransinya. Nanti kalau nilai toleransinya itu lebih besar dari 0,10, artinya keputusannya itu tidak terjadi multikolinearitas. Tapi kalau nanti nilai toleransinya itu lebih kecil atau sama dengan 0,10, maka keputusannya adalah terjadi multikolinearitas. Itu kalau kita menggunakan nilai toleransi. Nah, cara yang kedua kita bisa menggunakan nilai VIF di sini, variance inflation factor. Di sini kita lihat kalau nanti nilai VIF-nya itu lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Tapi kalau nanti nilai VIF-nya itu lebih besar atau sama dengan 10, maka kesimpulannya adalah terjadi multikolinearitas. Itu adalah dasar untuk mengambil keputusan pada pengujian ini. Setelah nanti kita lakukan langkahnya di dalam SPSS, kemudian pada bagian output SPSS-nya akan keluar hasil dari analisis pengujian ini. Nah, fokus kalian adalah pada tabel koefisien di sini. Nah, yang kalian lihat adalah pada kolom toleransi dan nilai VIF-nya. Silakan kalian bandingkan dengan dasar pengambilan keputusan tadi. Ternyata dari contoh kasus kita, nah ini untuk contoh kasusnya kita menggunakan praktek pada korelasi berganda tadi ya. Nah, kita lihat di sini ternyata nilai toleransinya itu sebesar 1, artinya ini lebih besar dari 0,10. Jadi tidak terjadi multikolinearitas. Atau kita bisa menggunakan cara yang kedua, VIF-nya. VIF-nya di sini nilainya 1, artinya lebih kecil dari 10. Sehingga kesimpulannya juga sama dengan cara yang pertama tadi. Tidak terjadi multikolinearitas.
Itu untuk uji multikolinearitas, hasilnya seperti itu, cara membaca untuk pengambilan keputusannya. Berikutnya adalah diuji linearitas. Pada pengujian linearitas ini adalah salah satu syarat di dalam uji korelasi berganda tadi. Nah, tujuannya untuk apa kita menguji ini? Untuk mengetahui nanti apakah dua variabel itu mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Gitu. Selain uji linearitas ini sebagai syarat pada uji korelasi, dia juga sebagai prasyarat untuk kita melakukan uji regresi nanti. Itu ya, syaratnya regresi itu juga kita harus menguji linearitasnya dulu. Nah, untuk langkah pengujiannya nanti kalian klik menu analis, kemudian kalian pilih compare means, kemudian kalian pilih means di sini, dan langkah-langkah detailnya nanti akan kita praktekkan pada bagian SPSS. Kemudian untuk dasar pengambilan keputusan pada pengujian ini adalah kita melihat nilai probabilitasnya nanti. Jika nilai probabilitasnya itu lebih besar dari 0,05, maka hubungan antara variabel X dengan Y itu adalah linear. Tapi kalau ternyata nilai probabilitasnya nanti kurang dari atau sama dengan 0,05, maka hubungan antara variabel X dan Y adalah tidak linear. Seperti itu. Kita praktekkan dengan contoh data yang sama tadi, data yang digunakan untuk uji korelasi berganda tadi. Hasilnya kita lihat pada tabel ANOVA ya nanti ya. Nah, pada tabel ANOVA ini kita perhatikan pada kolom signya. Kolom signya pada bagian deviation from linearity ini dia sebesar 0,030. Artinya nilai ini lebih besar dari 0,05 ya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan hubungan antara variabel X tadi adalah motivasi, dengan variabel Y tadi adalah kinerja dosen, itu adalah linear. Itu caranya untuk uji linearitas. Jadi penting sekali melakukan uji, baik uji linearitas ataupun multi tadi, karena sebagai syarat untuk kita melakukan uji korelasi dan regresi. Seperti itu. Untuk selanjutnya nanti akan kita praktekkan menggunakan SPSS. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.